Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Pesugihan Gunung Kawi, yang kali ini memasuki part yang ke-6 sekaligus part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti dan paham keseluruhan alur ceritanya. Yuk, daripada kita lama-lama, mari kita langsung saja mulai ceritanya. Malam berikutnya, Mola terus berteriak ketika menjelang subuh. Ia hanya menunjuk ke berbagai arah tanpa berbicara seolah mulutnya terkunci. Kedua anaknya mulai ketakutan dengan apa yang terjadi pada sang ibu. Konsentrasi Mola seakan-akan terganggu atas teror dari makhluk halus itu. Ketika Mola bercermin, selalu ada sosok perempuan yang mirip dengan wajahnya. Ketika pergi keluar rumah, seorang anak kecil duduk di kursi teras rumah dengan wajah hancur. Kemana Mola pergi, seolah ada yang mengawasinya. Awalnya Mola menganggap hanya halusinasi biasa. Semakin hari, semakin terlihat dengan jelas oleh mata elangnya yang berwarna kecoklatan. Bahkan ada yang berwujud seperti ibunya. Saat Mola mendekat, wujud itu berubah menjadi asap berwarna merah dengan bau bunga melati yang menguar pekat di hidungnya. Jika tengah malam, Mola akan terbangun karena teriakan meminta tolong mirip suara ayahnya. Menjelang maghrib, tangisan memilukan sempat ia dengar di kamar mandi yang berada di kamar kedua anaknya. Sayangnya Mola seolah tidak bisa melepaskan diri dari rumah itu. Ia sempat keluar dari rumah untuk pergi ke rumah ibunya meski terpaksa. Akan tetapi ia akan kembali ke rumah tersebut. Tetangga sempat mendengar teriakan Mola setiap subuh. Mereka berpikir mungkin Mola sedang bertengkar dengan suaminya, seolah tidak ada yang peduli, apalagi merasa terganggu dengan jeritan dari suara Mola. Makhluk halus yang akan datang kepada Mola ketika Ramdan tidak ada di rumah atau sedang tertidur lelap. Ketika ingin bercerita kepada Ramdan, suara Mola hanya tersimpan di tenggorokan tanpa mampu mengucapkan dengan jelas. Terpaksa, Mola harus menulis di buku hariannya. Sayangnya, tulisan itu tiba-tiba hilang dengan sendirinya, seolah ia tidak pernah menggoreskan tinta-tinta hitam membentuk kalimat cerita hatinya. Ramdan tergelak dengan tingkah istrinya yang semakin hari semakin aneh dan tidak masuk akal. Pikirnya Mola sedang membuat lelucon untuk menghibur dirinya sendiri. Hingga sampai di malam ke-10, Mola kemudian merasakan hawa panas di seluruh tubuh. Ia buru-buru bangun untuk pergi mandi. Setelah itu, dia kemudian mengambil air minum. Air 1 gelas telah berpindah ke perutnya. Rasa panas seperti terbakar menjalar di lehernya. Mola mencoba mengompres dengan bulatan es batu, tetapi tidak mampu meredakan rasa panas tersebut. Ramdan pun merasa terganggu dengan teriakan Mola dari arah dapur. Mata Ramdan menangkap sosok tinggi besar dengan mata yang merah menyala. Dengan kuku yang runcing mencoba masuk ke tubuh istrinya. Untungnya Ramdan segera datang dan sosok makhluk itu seketika hilang. "Mola, apa yang terjadi?" tanya Ramdan. "Monster." "Iya, aku melihat monster," jawab Mola sembari menangis ketakutan. "Kamu pasti berhalusinasi," ucap Ramdan seolah tidak tahu. "Halusinasi katamu? Jelas-jelas 10 hari ini aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa rumah ini banyak hantunya. Aku ingin pindah dari rumah ini. Bila perlu ke hutan lagi tidak apa-apa," ungkapnya menahan amarah. "Ya sudah, aku antar kamu ke rumah ibu atau minta bantuan Pak RT. Aku akan pergi mencari bantuan orang pintar.
Tandas Ramdan sembari mengusap bahu Mola. Mola mengangguk mengiyakan ucapan suaminya, seolah tidak punya harapan besar selain menuruti perintah Ramdan. "Bu, aku nitip Mola sebentar di sini," ucap Ramdan kepada Lilis. Lilis hanya mengangguk tanpa mau berbicara, meski dengan terpaksa Ramdan harus meninggalkan Mola bersama ibunya. Ramdan segera berlalu menuju Kuncen Gunung Kawi untuk meminta bantuan membujuk si Raja Jin agar berhenti meneror istrinya. Jika sampai Ramdan ketahuan oleh Mola melakukan ritual pesugihan, ia akan memilih pasrah. Serapat-rapatnya menyembunyikan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Ramdan setengah ugal-ugalan memburu waktu menemui Kuncen Gunung Kawi, yaitu Mbah Marijan. Harapannya tiada lain agar si Raja Jin berhenti mengirim teror kepada Mola istrinya. Terlebih telah terhitung selama 10 hari Mola ketakutan atas wujud makhluk astral mengerikan yang berada di dunia nyata dan di alam mimpinya. Ramdan hampir beberapa kali menabrak penghalang jembatan akibat semangatnya ingin segera sampai di rumah Kuncen Mbah Marijan. Waktu untuk bertamu pun terbatas, seolah tidak bisa diganggu-gugat jika harus menunggu di lain hari berikutnya. "Bah, tolong, Raja Jin selalu mengirim teror ke rumah saya untuk membentuk mimpi buruk kepada Mola," Ramdan memohon. Menjelaskan kejadian lain yang dialami oleh istrinya di setiap tengah malam. Waktu maghrib hingga menjelang waktu subuh, Mbah Marijan mengerutkan keningnya. Dia menerawang bahwa Ramdan telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Ia menarik nafas perlahan lalu diembuskannya secara kasar. "Apakah kamu melakukan kesalahan besar?" tanya Kuncen. Ramdan kemudian merenung sejenak dari berbagai peristiwa yang telah menimpa kepada sang istri yang telah terhitung 10 hari lamanya. "Saya hanya mengabaikan permintaan Raja Jin atas tumbal yang ia inginkan, tetapi perintahnya tidak sesuai perjanjian awal saat melakukan ikrar itu," Ramdan kemudian menjelaskan. Mbah Marijan yang mendengar hal tersebut mangut-mangut, sedang berpikir keras dan menghitung waktu yang tepat untuk menemui Raja Jin itu. "Akan Mbah usahakan," jawabnya singkat. "Apa yang harus saya lakukan, Mbah?" tanya Ramdan. "Silakan ambil sesajen yang pertama kali kamu datang ke sini sebagai permohonan untuk membujuk teror yang dilakukan oleh Raja Jin itu." Ramdan segera pergi ke belakang rumah Mbah Marijan, masuk ke rumah berbentuk joglo untuk mengambil macam-macam sesajen yang dibutuhkan saat awal dirinya datang ke tempat tersebut. Dirinya sedikit was-was, ada rasa takut menyelimuti pikirannya. Bagaimana jika permohonan tersebut tidak berhasil? Ramdan harus siap dengan resiko berikutnya, apa yang akan terjadi kepada keluarga kecilnya nanti. Ia berpikir tidak akan ada masalah ketika kekayaan telah ia dapatkan. Bahkan ia harus memakai topeng kepalsuan mengelabui warga kampung Cimanuk untuk mempercayai saat gosip miring tersebut menyebar. "Apakah akan berhasil permohonan ini, Mbah?" tanya Ramdan ketika ia sudah kembali dengan sesajen di tangannya. "Belum bisa dipastikan," jawabnya. Ramdan menarik nafas dalam-dalam seolah harapannya tidak akan berhasil. "Karena sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan hal seperti ini," ucapnya lagi. Waktu yang dijadwalkan telah usai, terpaksa Ramdan harus menginap atau pergi mencari villa. Seharusnya Ramdan datang di saat bulan purnama akan muncul sempurna, waktu yang sangat disukai Raja Jin. Nyatanya tidak. Terpaksa Ramdan ini harus menunggu selama 2 hari demi datangnya bulan purnama yang dipercaya bahwa Raja Jin akan mudah ditemui. Otaknya terus berkelana bagaimana nasib istri yang kini sedang menunggu di rumah sang mertua. Semua ketakutannya perlahan ia tepis bersamaan dengan mengingat Mola diungsikan karena alasan makhluk astral.
berharap istrinya tutup mulut dari kedua orang tuanya. Diketahui hubungan keduanya belum cukup membaik seperti 7 tahun lalu. Ramdan merasa yakin jika ibu mertuanya tidak akan bertanya banyak hal kepada Mola. Ramdan percaya bahwa Mola bisa menyimpan rahasia dengan baik, selama Mola menjadi istrinya yang selalu menyembunyikan aib suaminya. Meskipun ia sering mengeluh kepada Ramdan atas kemiskinan yang menimpanya kala itu. "Jangan terlalu dipikirkan," ucap Mama Rijan menghampiri Ramdan yang termenung di bawah kapura. Sejak kejadian beberapa hari di rumah Mola yang ia kunjungi, Lilis kini sedikit banyak merenung. Sikapnya kepada Mola masih dingin. Bedanya, sekarang tidak ada komunikasi seperti biasanya. Lilis seperti enggan berbicara dengan Mola. Ia memilih menghindar, lebih suka berdiam diri di kamarnya, entah apa yang sedang ia lakukan di dalam sana. Kardi pun tidak jauh berbeda dengan istrinya ketika memperlakukan anaknya itu dingin. Rasa canggung yang mendominasi di antara keduanya kian kentara. Mola menanggapi dengan maklum segala yang pernah terjadi bersama keluarganya. Meskipun yang semuanya sudah berlalu, ia berharap kembali ke masa lalu. Masa di mana kehidupan berjalan normal tanpa ada beban yang dipikirkannya. Kini sungguh berbeda, seperti orang asing di antara mereka. Terpaksa Mola harus menyesuaikan diri. Kehadiran Mola di rumah orang tuanya menjadi tanda tanya besar untuk tetangga Lilis, yang juga tahu perseteruan kedua belah pihak tersebut. Warga kampung ada yang penasaran dengan hubungan Mola dan ibunya. Mereka juga ingin bertanya secara langsung kepada keduanya, hanya untuk melepas rasa penasaran untuk dijadikan bahan gosip selanjutnya. Sejak kedatangan Mola ke rumah ibunya, suasana menjadi berubah. Semua warga tersebut merasakan keanehan yang sangat luar biasa. Sejak waktu maghrib, pintu rumah sudah tertutup rapat. Jika hari sebelumnya mereka seolah tidak mengenal waktu untuk bercengkrama hingga tengah malam, panggilan azan pun tidak dihiraukan. Akibat kabut hitam dan hawa dingin menyelimuti kampung tersebut, suara lolongan anjing yang terdengar saling bersahutan. Keesokan harinya, kabut hitam yang semakin tebal membuat warga sekitar berhenti beraktivitas hariannya. Begitupun dengan para pedagang yang enggan membuka warungnya, seolah suasana semakin mencekam, hawa dingin yang menelusup sampai ke tulang. "Kenapa di luar kabut semakin tebal ya?" tanya Kardi sembari mengintip dari jendela kamarnya. "Iya, ibu juga heran, tidak seperti hari biasanya ini," jawab Lilis. "Sampai kapan Mola akan tinggal di sini?" Kardi bertanya. "Biarkan saja dia tinggal di sini, sesuai kemauannya," jawabnya. Kardi manggut-manggut sembari mengacungkan jempol ke arah Lilis dengan sumringah. Meski belum sempat berbicara dengan anaknya ataupun sekedar basa-basi, Kardi berencana ingin perbaikan secara perlahan meski itu butuh waktu yang lumayan di pikirannya. Mola seolah-olah menganggap rumah ibunya seperti rumahnya sendiri, terlebih banyak ribuan kenangan masa kecilnya di rumah tersebut. Ia menikmati hal-hal yang indah di rumah sang ibu bersama kedua anaknya yang tidak lain adalah cucu Lilis dan Kardi. Di rumah itu, Mola merasakan hal lain, yaitu suatu kenyamanan yang telah lama hilang dalam dirinya. Ia memilih kamar belakang untuk memudahkannya melakukan beraktivitas. Mola tidak ingin mengganggu kenyamanan kedua orang tuanya atas huru-hara yang dilakukan kedua anaknya. "Bu, kenapa tidak makan bersama kakek dan juga nenek?" tanya Nina yang berusia 6 tahun. Mola mengerutkan keningnya, padahal dirinya belum pernah mengenalkan kedua orang tuanya kepada sang anak. Mola merasa tertampar dengan perkataan anak pertamanya yang sebentar lagi akan masuk sekolah TK. Dari mana Nina tahu kalau di sini ada kakek dan juga nenek? Mola malah balik bertanya.
Kata ayah, ini rumah kakek dan juga nenek. Jawabnya tersenyum menggemaskan. Mola tersenyum simpul sembari mengacak rambut keriting Nina yang dikuncir kuda itu. Malam purnama, Ramdan dan juga Mbak Marijan mulai membakar kemenyan serta dupa lagi. Beberapa sesajen telah disiapkan di atas tampah. Tinggal menunggu Mbah Marijan untuk merapalkan mantranya. Saat tepat tengah malam, saat bulan purnama menyinari dengan sempurna, Mbah Marijan segera masuk ke kamar khusus ritual melakukan permohonan untuk bertemu Raja Jin. Ramdan duduk di belakang Mbah Marijan sembari merapalkan mantra dengan mata terpejam. Angin berembus kencang, pertanda Raja Jin telah menampakkan diri di tempatnya, yaitu alam gaib. Mbah Marijan telah memasuki lorong waktu menggunakan ilmu warisan dari leluhurnya. Sampailah di gerbang utama istana Raja Jin. Melihat kedatangan Mbah Marijan, penjaga gerbang mempersilahkan masuk. Raja Jin tampak tidak suka dengan kedatangan Mbah Marijan, karena dia sudah tahu maksud kedatangan kuncen Gunung Kawi itu. Sekedar untuk memohon kepadanya melepaskan teror yang sedang ia lakukan. Belum sempat Mbah Marijan berbicara, Raja Jin lebih dulu berbicara. Aku sudah tahu maksud kedatangan Mbah kemari, ucapnya dengan tatapan tajam. Jika sudah tahu kenapa penjaga gerbang istanamu menyuruhku masuk, timbal Mbah Marijan merasa dipermainkan. Raja Jin terdiam sejenak seolah sedang berpikir keras. Jika dirinya meluapkan kemarahan kepada kuncen tersebut, mencoba menghalangi. Tujuannya untuk mendapatkan tumbal 2 kali lipat. Tentu saja bukan perkara yang mudah, karena Mbah Marijan tahu kelemahannya. Sebisa mungkin ia harus lemah lembut dalam menghadapi Mbah Marijan ini. Kenapa kamu meminta tumbal 2 kali lipat? Bukankah kamu sendiri yang telah melakukan perjanjian dengan Ramdan, tetapi kamu mengingkarinya? Sembur Mbah Marijan setengah berteriak, tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Raja Jin itu. Raja Jin itu kemudian hanya menyeringai. Dalam hatinya ia tidak merasa gentar dengan ucapan Mbah Marijan. Ia menganggap hanya tikertak. Pikirnya tidak mungkin Mbah Marijan serius. Jika kamu tidak berhenti meneror, maka jangan salahkan aku jika aku menghancurkanmu, ancam Mbah Marijan. Mbah lebih membela manusia yang telah melakukan syirik, jawabnya tidak mau kalah. Mbah Marijan segera meninggalkan tempat tersebut, membuat Raja Jin sedikit kesal dengan sikap Mbah Marijan. Mbah, bagaimana? Tanya Ramdan. Sudah aku peringatkan, jika dia masih ngotot, maka aku tidak akan segan-segan untuk menghancurkannya, jawabnya. Ramdan hanya terdiam sejenak, kemudian maksud dari ucapan Mbah Marijan itu tentang ancamannya kepada Raja Jin. Selebihnya ia hanya manggut-manggut mencerna satu persatu perkataan dari kuncen tersebut. Ramdan pamit pulang dengan perasaan yang sangat berharap Raja Jin segera menghentikan terornya kepada Mola. Terima kasih, Mbah. Mbah Marijan hanya tersenyum simpul tanpa menjawab, hanya memberi selembar kertas di tangan kanannya. Ramdan langsung menyambarnya dengan mata menyipit, tetapi Mbah Marijan sigap memasukkan kertas tersebut ke saku celana Ramdan. 2 hari tinggal bersama kedua orang tuanya, seolah Mola seperti terlahir kembali, terbesit ingin menemui Ustadz Zaki, guru mengajinya waktu ia SD. Kabar yang beredar sudah menjadi pemimpin pesantren Al-Fatah di desa Haurwangi, membuat Mola ingin bertanya lebih lanjut kepada ibunya. Bu, apakah Ustadz Zaki masih ada? Tanya Mola hati-hati. Lilis hanya melirik sekilas ke arah sang anak, lalu menjawab pertanyaan dari Mola. Untuk apa kamu mau menemui Ustadz Zaki? Lilis malah balik bertanya. Tiba-tiba aku ingin menemuinya, jawab Mola dingin. Jika kamu ingin ke sana, biar ayah antar, timbal Kardi dan Lilis yang sedang duduk menatap tajam ke arah suaminya. Tetapi tidak membuat Kardi takut seperti biasanya jika Lilis menatap tajam. Tanpa menunggu waktu yang lama, Kardi segera memanaskan mesin mobilnya.
Ia dengan semangat 45 menggendong tubuh gempal Nina. Mola kemudian mengajak ibunya untuk ikut. Hanya mendapat jawaban ketus. Meskipun begitu, ia tetap tenang menghadapi dengan santai. Yakin ibu nggak ikut jalan-jalan? Goda Kardi sembari terkekeh. Ibu belum siap, jawabnya sinis selalu masuk ke rumah. Sepertinya ibu masih marah, ucap Mola lirih. Jangan pikirkan perkataan ibumu, Ibu Kardi memberi semangat. Kehangatan di antara keduanya mulai sedikit cair. Banyak hal yang mereka bicarakan di sepanjang jalan menuju pesantren Al-Fatah yang berjarak 10 km dari rumah Kardi. Berulang kali Mola mengucapkan kata terima kasih kepada ayahnya. Jika selama ini Kardi selalu merindukannya, mendoakan Mola pulang ke rumah masa kecilnya, yang kini doanya telah terkabul. Maafkan ayah yang membiarkanmu hidup sengsara selama 5 tahun. Ucapnya diiringi isak tangis. Ini semua bukan salah ayah. Aku sendiri yang termakan hasutan ibu, jawabnya sembari menyodorkan selembar tisu ke arah Kardi. Saat itu ayah juga takut dengan ibumu karena ayah terlalu menyayanginya. Mola tersenyum simpul sembari mengusap pundak sang ayah yang mengenang masa terpuruknya kehidupan Mola terasing di tengah perkebunan karet. Kardi teramat menyesali semua perbuatannya karena menuruti perintah dari Lilis. Kini setelah Mola kembali, rasa takut yang dimiliki Kardi mulai memudar. Ia akan memilih pasrah jika Lilis mengusirnya. Pak Kardi, ucap Ustadz Zaki sumringah. Iya, saya Kardi, jawabnya tidak kalah senang. Ini nak Mola dan ini anaknya, ujar Ustadz Zaki tidak kalah ramah. Mola yang melihat Ustadz Zaki segera menangkupkan tangannya di atas dada Ustadz Zaki yang tidak pernah berubah. Di usianya yang hampir setengah abad, ia masih terlihat gagah dengan wajah bersih dan terawat, membuat Mola kagum kepada guru ngajinya itu. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Ustadz Zaki. Maafkan saya Ustadz, maksud kedatangan saya ke sini ingin meminta tolong. Silakan ungkapkan, jangan ragu. Mudah-mudahan saya bisa membantu, ucapnya. Mola menyerahkan buku harian miliknya selama 2 minggu terakhir atas kejadian yang menimpa dirinya yang ia tulis kembali di rumah Lilis ibunya. Mola memohon kepada Ustadz Zaki untuk merahasiakan peristiwa yang telah dialami oleh Mola. Ustadz tersebut hanya mengangguk. Mola sangat yakin bahwa guru ngajinya bisa dipercaya dengan baik. Mola dan juga ayahnya segera pamit meninggalkan pesantren Al-Fatah setelah bertukar nomor telepon dengan harapan bisa membantu dirinya dari penampakan jin yang kerap mengganggu di dunia nyata ataupun di alam mimpi. Ustadz Zaki dibuat geleng-geleng kepala atas cerita Mola yang ditulis di buku hariannya. Ia merasa prihatin dengan apa yang dialami oleh muridnya itu. Dari cerita tersebut membuat dirinya penasaran ingin menyambangi rumah yang ditempati oleh Mola selama 2 tahun, yang sebelumnya kosong selama 4 tahun. Lalu kemudian, Ustadz Zaki pun meyakini bahwa rumah tersebut sudah banyak penghuninya, yaitu makhluk astral. Jangankan di rumah yang telah lama kosong, di ruang lingkup pesantren pun sudah pasti ada makhluk halusnya, pikir Ustadz Zaki. Ia yang lebih tahu tentang keberadaan jin yang berdampingan hidup dengan manusia di dunia nyata. Bedanya, jin ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat oleh pandangan manusia jika diukur sesuai ilmu kebatinan. Jangan ikut campur urusanku, bisiknya di telinga Ustadz Zaki. Hanya suara itu yang terdengar tanpa terlihat sosoknya. Ustadz Zaki hanya tersenyum, semakin penasaran dengan apa yang terjadi kepada Mola setelah ia pindah ke kampung Cimanuk.
Ramdan telah kembali ke rumahnya untuk istirahat dari perjalanan jauh selama kurang lebih 2 hari lamanya. Ia segera terlentang di atas kasur menutupi tubuhnya dengan selimut sampai dada. Hawa yang dingin di malam hari membuatnya ingin segera memejamkan matanya. Menit berikutnya Ramdan berada di alam mimpi. Lagi-lagi ia harus bertemu dengan Raja Jin, meminta tumbal dengan ngotot kepada Ramdan lewat mimpinya tersebut. Ternyata ritual permohonan yang dilakukan oleh Mbak Marijan tidak membuahkan hasil yang maksimal. Kini ia sendiri yang harus berhadapan dengan Raja Jin yang meminta tumbal berikutnya di bulan purnama tepat di malam Jumat Kliwon. Aku masih berpegang teguh dengan ikatan perjanjian saat ikrar di awal melakukan pesugihan, ucap Ramdan dengan dada yang kembang kempis, menahan gejolak panas di otaknya. Jangan kufur nikmat dengan harta yang kamu miliki sekarang. Apa kamu tidak ingat dari mana harta kekayaan itu berasal? Sindir Raja Jin, menatap tajam ke arah Ramdan, memainkan kuku runcingnya. Ramdan merasa dipojokkan dengan perkataan Raja Jin yang memang benar adanya, tetapi ia tidak melakukan hal fatal dalam memberikan tumbal di bulan Suro setiap tanggal 12 di malam Jumat Wage. Aku akan menunggu di bulan purnama di malam Jumat Kliwon, ucap si Raja Jin. Aku tidak akan memberi tumbal di luar perjanjian saat ikrar. Balas Ramdan menahan hawa panas dari kepalanya. Maka aku tidak akan berhenti mengganggu istrimu, ucapnya sembari tergelak seolah mengejek. Jika Raja tidak akan berhenti meneror istriku, maka jangan salahkan jika aku berhenti memberi tumbal untukmu, ancam Ramdan. Raja Jin malah semakin tertawa keras menggelegar, memegahkan telinga bagi siapa saja yang mendengarnya. Ramdan menutup kedua telinganya dengan kedua tangannya. Lalu Raja Jin menghilang dari pandangannya, membuat Ramdan langsung terbangun dari mimpi buruknya. Tenggorokannya yang terasa panas, ia buru-buru mengambil air 2 gelas penuh sekaligus. Tetapi seolah tidak mampu mendinginkan tenggorokan yang semakin panas seperti terbakar itu. Ramdan segera berlari ke kamar mandi, lalu menyalakan shower mengguyur tubuhnya yang terasa semakin panas. Cukup lama ia berdiri di bawah guyuran air hingga tubuhnya menggigil kedinginan. Bayangan Raja Jin tidak mampu terlepas dari ingatannya. Jika Raja Jin tidak berhenti terus meneror keluarganya, harapan berikutnya kemungkinan memutus ritual pesugihan. Di pagi hari yang cerah, Ramdan berniat menjemput Mola di rumah mertuanya dengan semangat 45. Ia seolah tidak peduli sikap ketus mertuanya yang masih saja terus menghina hingga kini. Urat malu Ramdan seakan-akan sudah hilang bersamaan melakukan ritual pesugihan itu. Sesampainya di halaman rumah, Ramdan segera mengetuk pintu sampai 3 kali. Pintu baru dibuka dari dalam oleh Kardi. Dipersilakan Ramdan untuk masuk mengikuti langkah di belakangnya, karena Mola menempati kamar dekat dapur. "Ayah," teriak Nina sembari merentangkan tangannya. Ramdan segera memeluk Nina dengan sumringah. Kardi yang melihat hal tersebut seolah membawanya ke masa lalu saat Mola seusia Nina. Kehadiran Mola bersama cucunya membuka pikiran Kardi, menambah kehangatan suasana rumah yang sebelumnya menyimpan kehampaan. "Apa kamu akan pergi?" tanya Kardi dengan wajah sendu. "Belum pasti," jawab Mola lirih. 3 hari tinggal di rumah orang tuanya, Mola merasakan lagi kehangatan keluarganya yang lama dingin karena peristiwa kebangkrutan toko mebel sang mertua. Hanya ayahnya yang mulai bersikap hangat, sedangkan ibunya masih bersikap dingin dan ucapannya masih saja ketus. "Jika kamu tidak keberatan, izinkan Mola tinggal di rumah ini 1 bulan lagi," pinta Kardi kepada Ramdan. Ramdan yang mendengar itu sontak terkejut. Dalam hatinya menerka-nerka bahwa Kardi sudah melupakan peristiwa di masa silam.
Pikiran Ramdan menerawang jauh, malah mencurigai Kardi memiliki maksud terselubung. Ia merenung lagi mencari celah pembicaraan mertuanya. Mustahil baginya seseorang berubah dengan cepat jika tidak ada maunya. Bagaimanapun, Mola harus segera meninggalkan tempat ini, jawab Ramdan tegas. Beri ayah kesempatan untuk memperbaiki semuanya, ungkap Kardi memohon. Ayah seperti ini, apakah karena kami sudah memiliki segalanya? Lalu, saat aku dan juga Mola hidup dalam kemiskinan, ayah kemana? Tanya Ramdan seolah memutar balikan fakta di masa lalu. Ayah sadar itu benar-benar hilaf dan tidak tahu kalian tinggal di mana, Kardi menjelaskan. Lilis yang mendengar keriuhan dari arah dapur bergegas menghampiri dengan wajah yang sedikit menahan jengkel karena telah mengganggu tidur siangnya. Ditatapnya satu persatu wajah ketiganya dengan bertolak pinggang. Ini ada apa berisik-berisik? Seru Lilis kesal. Ayah hanya meminta izin kepada Ramdan, biarkan Mola tinggal di sini 1 bulan lagi, tegas Kardi. Ramdan pun keberatan jika Mola harus tinggal 1 bulan lagi di sana. Ia masih mengingat masa-masa tersulit dalam hidupnya tanpa bantuan dari keluarganya. Terlebih, Mola ini diperlakukan kasar dan tidak diakui anak oleh Lilis waktu itu. Biarkan saja Mola pergi bersama suaminya yang pelit dan perhitungan itu, cibir Lilis sengit. Akhirnya Mola memilih pergi bersama suaminya. Kardi hanya menarik nafas panjang, menahan rasa kecewa kepada Ramdan yang tidak memberi izin Mola untuk tinggal di rumahnya lagi selama 1 bulan. Kardi merasakan sesak di dalam dadanya atas kepulangan sang anak ke rumahnya. Sesuai janji, Ustadz Zaki bahwa dirinya akan berkunjung ke rumah kediaman Mola. Kardi tersenyum lebar ketika teringat ucapan dari Ustadz Zaki. Terbesit dirinya akan menjemput sang Ustadz dan menanyakan terlebih dahulu lewat telepon kapan ia bersedia. 2 hari kemudian, Kardi menyambangi rumah Ustadz Zaki setelah mendapat kabar lewat telepon bahwa sang Ustadz bersedia berkunjung ke rumah Mola di malam Jumat. Meski begitu, Kardi tidak menanyakan apa yang terjadi pada putrinya. Kardi sama sekali tidak tahu tentang peristiwa yang terjadi dengan Mola yang ia tulis di buku hariannya, hingga dirinya memberanikan diri bertanya, apa yang terjadi dengan Mola anakku, Ustadz? Rasa keingintahuan Kardi meluncur begitu saja. Firasatnya mengatakan bahwa ada sesuatu yang telah terjadi kepada putrinya itu. Dirinya memaklumi kerenggangan komunikasi dengan Mola akibat ulah istrinya, yaitu Lilis. Peristiwa tersebut diketahui oleh Ustadz Zaki, tetapi sang Ustadz seolah tidak mengetahui kejadian tersebut. Nanti Pak Kardi akan tahu sendiri. Untuk saat ini saya belum bisa memberitahu dengan jelas. Kardi menggigit bawah bibirnya, menandakan kecemasan yang tiba-tiba menghampiri pikirannya. Bagaimana tidak, sosoknya yang dianggap cinta pertama oleh sang putri, dirinya seolah tidak mampu lagi mendengar keluh kesah Mola yang kini sudah berumah tangga. Tenangkan pikiran Pak Kardi, cukup doakan saja anak Mola, ucap Ustadz Zaki memberi nasihat. Kardi hanya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Zaki yang dikenalnya sejak menjadi guru mengaji Mola. Ustadz Zaki menegaskan akan datang terlebih dahulu ke rumah Mola bersama santri. Jika dirasa masalahnya besar, baru ia akan memberitahu Kardi. Pukul 10 malam Mola baru bisa tidur karena kegelisahannya sejak sampai di rumah tersebut. Terkadang Mola merasakan hawa panas yang menjalar di seluruh tubuh, lalu kembali dingin ketika mulutnya merapalkan zikir yang ditulis oleh Ustadz Zaki 4 hari lalu. Genap 2 jam Mola tertidur, ia harus terbangun karena mendengar suara rintihan tangis memilukan dari arah dapur. Ia segera bangkit menuju arah suara tersebut. Pintu dapur terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan cahaya terang di mulut pintu masuk. Tubuh Mola seperti ada yang mengendalikan.
Ia terus berjalan menuju halaman belakang dengan tatapan mata kosong. Ia masuk ke dimensi alam lain, memulai kilauan cahaya putih itu. Matanya mengerjap, mulutnya menganga. Tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia seolah sedang melihat pertunjukan layar tancap, di mana ia melihat suaminya bertemu dengan seorang kuncen bernama Mbah Marijan, lalu beralih saat Ramdan melakukan tapa berata di bawah pohon Dewan Daru selama 3 hari 3 malam. Mola menyaksikan penyebaran koin emas di bawah lampu merah. Setelah itu terjadi kecelakaan dengan potongan tubuh korban yang teramat mengerikan. Saat Ramdan menemukan uang di bawah bantal tempat ia tidur, pergi menyewa ruko setelah menemui Roni sahabatnya, sontak membuat Mola menutup mulutnya menggunakan kedua tangan dan berteriak histeris. Dia juga menyaksikan tangisan orang-orang meminta tolong. Dilihatnya mereka sedang disiksa oleh manusia berbulu dan bertubuh besar. Seakan seketika kesadaran Mola kembali dengan tatapan kosong setelah menyaksikan satu persatu adegan perbuatan yang dilakukan suaminya, yaitu ritual pesugihan dan penyerahan tumbal. Mola merasakan tubuhnya lemas tidak berdaya. Bayangan itu semakin berseliweran di otak kanannya. Sindiran dari Bu RT beberapa tahun lalu ternyata benar adanya bahwa suaminya melakukan ritual pesugihan. Pantas saja ia tidak diperbolehkan berpergian jauh oleh Ramdan. Kini rahasia Ramdan melakukan ritual pesugihan telah terkuak tanpa sengaja. Akan tetapi, Mola lebih menyembunyikan rahasia tersebut sebelum ia melihat dengan kepalanya sendiri. Terlintas perkataan Ustadz Zaki mengatakan akan berkunjung ke rumahnya. Seperti ada secerca harapan untuk meminta bantuan, menyadarkan suaminya dari ritual pesugihan, dan ia juga menyadari bahwa hal tersebut adalah kesyirikan yang nyata. Mola segera bangkit untuk melakukan rutinitas hariannya, meskipun ingin mencerca suaminya dengan berbagai pertanyaan. Pukul 7 pagi Ramdan sudah berangkat ke toko mebel. Mola diam-diam berencana mengikuti suaminya lantaran penasaran pekerjaan seperti apa yang dilakukan oleh Ramdan di tempat itu. Mola pun kemudian terpaksa meninggalkan kedua anak mereka yang masih tertidur dengan lelap. Mola mengikuti Ramdan dari belakang menggunakan masker berikut kacamata hitam. Lalu kemudian ia memakai daster kumal yang penuh tambalan. Mola memarkirkan motornya di warung nasi yang berjarak 100 meter dari tempat Ramdan memarkirkan mobil. Setelah melihat Ramdan masuk ke toko mebel tersebut, Mola setengah berlari menuju ke arah toko mebel itu. Tangan Mola terulur menyentuh gagang pintu. Tiba-tiba angin berhembus kencang dari samping seolah menggeser tubuh Mola beberapa meter. Cahaya terang berubah menjadi mendung. Mola mendongak ke langit sembari membuka kacamata hitamnya. Tiba-tiba gumpalan awan hitam menyelimuti langit. Lalu lagi-lagi cahaya putih menghampirinya. Mola terpaksa mengerja beberapa kali, dan ketika kedua matanya sudah bisa beradaptasi dengan sekitar, ia mendapati dirinya berada di sebuah bangunan tua. Setelah melihat hal mengerikan tersebut, Mola mencoba mencari pintu keluar. Namun, ia tidak menemukan pintu saat awal dirinya masuk ke bangunan tua tersebut. Semua tertutup tembok, tidak ada satupun yang ia lihat di sekitaran sana. Nina dan juga Wafa menangis mencari ibunya. Tetangga yang melihat kedua anak tersebut buru-buru memberitahukan Kardi. Ayah Mola kelimpungan mencari putri semata wayangnya setelah memastikan tidak ada seorang pun tetangga yang tahu tentang keberadaan Mola. Mereka hanya tahu kegiatannya sehari-hari. Mola hanya berdiam diri di rumah saja. Kardi mencoba menelepon Mola, tersambung tetapi tidak diangkat. Hingga 10 kali Kardi mencobanya dan masih tidak membuahkan hasil. Dia memutuskan menghubungi Ustadz Zaki, memintanya segera datang ke rumah Mola. Berhubung waktu menjelang sore dan bertepatan malam Jumat,
Sesuai janji, sang ustadz akan berkunjung di waktu tersebut. Apa yang terjadi dengan Mola? Tanya Ustadz Zaki saat dirinya sampai di kediaman Mola. Kardi diam sejenak, ia pun merasa bimbang dari mana harus memulai menjelaskan. Sejak tadi, Pak Kardi hanya diam di luar atau ucap sang ustadz menggantung. Mola pergi sejak pagi, hingga kini belum kembali. Bagaimana ini Ustadz? Tanya Kardi kebingungan. Sudahkah kau telepon Pak? Sudah, tetapi belum ada jawaban, balas Kardi putus asa. Izinkan saya masuk ke rumah Mola, ujar Ustadz Zaki. Kardi hanya mengangguk dan juga mempersilahkan sang ustadz untuk masuk. Ia merasa segan untuk masuk ke dalam, karena peristiwa nahas 1 tahun lalu membuat dirinya itu trauma. Ustadz Zaki mendapatkan hawa panas dari dalam rumah tersebut. Berulang-ulang kali ia mengucapkan istighfar dan merapalkan doa. Ustadz Zaki yang dikenal di pesantren Al-Fatah, ahli dalam ilmu supernatural, tidak heran jika pandangan matanya cepat tanggap terhadap makhluk astral. Rumah Mola yang ia lihat adalah bangunan kumuh tidak terurus, tetapi tidak membuat sang ustadz gentar menghadapi hal tersebut. Ustadz Zaki bergegas keluar dari rumah tersebut karena ia merasakan sinergi negatif dari Mola. Secara tidak langsung dirinya harus masuk ke alam lain. Setelah mendapatkan saran dari warga kampung Cimanuk untuk pergi ke toko mebel milik Ramdan, Ustadz Zaki meminta diantar ke tempat tersebut. Tidak peduli angin berembus kencang di malam yang begitu dingin menusuk sampai ke tulang. Saya harus segera ke toko mebel milik menantu Bapak, Kardi mengangguk. Setelah menyerahkan rumah Mola ke Ustadz Zaki, ia memutuskan ke rumah Pak RT untuk mengungsi. Ia mengatakan cuaca dingin tidak baik untuk kedua cucunya, sementara rumah Mola listriknya padam. Alasan yang setengah jujur dan setengah bohong, semata-mata untuk menutupi hal apa yang dilihatnya di rumah Mola. Itu toko mebel milik Ramdan, tunjuk seorang warga yang berkenan mengantar Ustadz Zaki. Saat melirik ke seberang warung nasi, banyak orang berkerumun di sana, dan Ustadz Zaki segera menghampiri apa yang sedang terjadi di warung nasi itu. Sebelum merangsek dalam kerumunan, ia mencoba bertanya apa yang terjadi. Ini kenapa berkerumun? Tanya sang ustadz penasaran. Ada seseorang perempuan pingsan di toko mebel yang ada di depan itu, ucapnya sembari menunjuk. Toko mebel yang dilihat Ustadz Zaki berubah menjadi bangunan tua dengan puluhan penghuni berwajah pucat pasi yang menyeramkan. Wajah mereka hancur termasuk pakaian yang mereka pakai, berantakan, membuat sang ustadz menggeleng tidak percaya bahwa mereka adalah korban ritual pesugihan, hingga ia sadar bahwa yang sedang dikerumuni sudah pasti itu Mola. Permisi, tolong beri saya jalan, ucap sang ustadz. Mereka yang berkerumun memberi jalan kepada Ustadz Zaki meski hanya beberapa celah yang cukup untuk ukuran tubuhnya. Ustadz Zaki pun tercengang setelah memastikan siapa perempuan yang pingsan di toko mebel. Mola, serunya khawatir. Ustadz Zaki segera menutup tubuh Mola dengan sorban miliknya yang terlilit di leher, yang hanya memakai daster karena hawa dingin di sekitar. Kabar dari pemilik warung bahwa Mola pingsan sejak maghrib setelah ia berteriak meminta tolong. Saat disusul warga, Mola sudah pingsan terkunci di toko mebel tersebut sendirian. Lalu membuat warga sekitar berbondong menghampiri toko mebel untuk mendobrak pintu tersebut. Kemudian, Mola dibawa ke warung nasi milik Mbok Ati. Ustadz Zaki segera menelepon Kardi meminta untuk membawa mobil ke kampung Kahiyang, toko mebel milik Ramdan. Kardi yang tidak bisa hadir ke lokasi di mana Mola pingsan, ia meminta RT setempat.
Hanya membutuhkan waktu 15 menit sampai di lokasi. Pak RT segera turun dan mengangkat tubuh Mola dibantu warga setempat. Ustadz Zaki bergegas naik ke mobil miliknya. Motor Mola dibawa pulang oleh sepupu Pak RT lebih dulu. "Apa yang terjadi denganmu, nak?" tanya Kardi saat Mola sudah tersadar dari pingsannya. "Tunggu sampai Mola tenang," sahut Ustadz Zaki. Mola yang ditanya sang ayah hanya bergeming, terlebih ada Pak RT dan juga warga lain yang berada di sana. Mola tidak sembarangan mau menjawab pertanyaan Kardi ayahnya, hingga akhirnya Pak RT dan warga yang telah membantu berpamitan. Mola baru memberanikan diri berbicara di depan ayahnya dan juga Ustadz Zaki tentang apa yang dialami di depan toko Ramdan. Ustadz Zaki yang telah mengetahui hal itu langsung menegaskan untuk bertanya langsung kepada Ramdan di mana ia melakukan ritual pesugihan. "Apa kamu tahu kemana Ramdan pergi setelah dari toko mebel?" tanya Ustadz Zaki memastikan. Mola yang mendengar hal tersebut menggeleng tidak tahu. Seingatnya Ramdan masih di toko mebel. "Kamu yakin Ramdan masih di toko mebel itu?" Ustadz Zaki tidak yakin. Mola mengangguk. Sang Ustadz menceritakan seperti apa yang dilihatnya. Hanya bangunan tua yang dihuni oleh makhluk halus ataupun makhluk astral. Mola tidak ingat apa-apa lagi. Setelah ia mencoba mencari jalan keluar, seketika semuanya menjadi gelap. "Jadi Pak Kardi tidak tahu kalau Ramdan melakukan ritual pesugihan?" tanya Ustadz Zaki kepada Kardi. "Saya juga sempat curiga dengan kelimpahan harta yang dimiliki olehnya. Tetapi saya tepis hingga gosip miring tentang pesugihan meramaikan satu desa Karanganyar, termasuk ke desa lain sempat heboh," Kardi menjelaskan. "Mola kapan tahu jika suamimu melakukan ritual pesugihan?" Ustadz Zaki balik bertanya kepada Mola. "Ketika bulan lalu Mola sering mimpi buruk setiap malam. Terus 2 hari kemarin aku sempat terbangun di tengah malam. Dalam keadaan setengah sadar saya pergi ke belakang rumah mengikuti cahaya putih. Masuk ke dunia lain yang berada di sana diperlihatkan seperti cuplikan film. Apa yang dilakukan Bang Ramdan selama ini?" ucap Mola panjang lebar menjelaskan. Meskipun tahu rumah yang ditempati Mola berubah jadi rumah kumuh dalam pandangannya, Ustadz Zaki bersikap santai seolah tidak terjadi apapun. Sang Ustadz pun fokus pada penjelasan Mola. "Suami saya melakukan ritual pesugihan di Gunung Kawi. Tolong ruqyah suami saya, Ustadz," pinta Mola. Mola mengatakan hal tersebut. Ia hanya petunjuk dari setiap mimpi yang datang kepadanya. Ustadz Zaki mengangguk setuju untuk mendampingi Mola ke Gunung Kawi. Ia akan mengajak kedua santri perempuan. Mola pun setuju dengan usul dari Ustadz tersebut. Otomatis Kardi tidak bisa ikut karena harus menjaga kedua cucunya. Dengan berat harus menyetujui semua saran dari Ustadz Zaki. Lalu kemudian mendoakan mendapat jalan keluar dari titik permasalahan yang sedang dihadapi oleh Mola. "Coba kamu telepon Ramdan," usul sang Ustadz. Mola pun kemudian melakukan perintah dari Ustadz Zaki menelepon suaminya. Sayangnya tidak ada jawaban. Mola sangat yakin bahwa Ramdan pergi ke Gunung Kawi, meskipun ia tidak tahu di mana tempat ritual pesugihan itu. Untungnya, Ustadz Zaki tahu di mana tempat itu berada. Dari rumah Mola menuju ke sana menghabiskan 10 km. Mereka berencana akan pergi ke sana seusai sholat Jumat. Menerka-nerka berharap Ramdan memang ada di tempat tersebut. Menjelang pagi, Kardi membawa Nina dan juga Wafa ke rumahnya. Kedua anak Mola seolah mengerti dengan apa yang sedang terjadi. Ia tidak peduli dengan Lilis jika memarahinya karena membawa sang cucu tanpa bersama ibunya. Sampai di halaman rumah, Kardi mendengar tangisan di dalam rumahnya.
Kardi sangat mengenal pemilik tangisan tersebut tiada lain adalah istrinya sendiri. Kardi segera masuk rumah sembari menggendong Wafa yang berusia 2 tahun, sedangkan Nina yang berusia 6 tahun membuntuti di belakang. Lilis mendengar pintu dibuka langsung terhenyak, buru-buru menghapus air matanya. "Ibu kenapa menangis?" tanya Kardi. "Maafkan ibu," jawabnya sambil menutup wajah dengan kedua telapak tangan. "Emang ibu salah apa? Segala minta maaf," ibu Kardi sembari mendaratkan bokongnya di sofa. "Salah ibu banyak, bagaimana kalau nyawa ibu terakhir hari ini?" ucapnya sedih. Kardi yang mendengar perkataan sang istri ikut terenyuh, meski dirinya lebih tahu bagaimana perangnya Lilis sejak awal menikah hingga sekarang memiliki cucu. Kardi bersorak dalam hati, perkataan Lilis seperti ini adalah telah lama ia tunggu. "Apa yang membuat ibu menjadi seperti ini?" tanya Kardi penasaran. Lilis kemudian menceritakan mimpinya di malam tadi. Tubuhnya dibakar dalam kebakaran api besar. Saat itu ia tersadar atas dosa kepada suami dan juga anaknya Mola. Mimpi tersebut seolah memperlihatkan semua keegoisan dirinya yang keras kepala dan selalu ingin menang sendiri. "Mana Mola?" tanya Lilis tiba-tiba tersadar akan Mola. "Mola ada urusan penting, makanya Nina dan juga Wafa aku bawa kemari," ungkapnya menjelaskan. Lilis mendesak kepada Kardi untuk menceritakan apa yang telah terjadi dengan anaknya. Hatinya yang merasa risau akan sesuatu yang terjadi kepada Mola. Meski Kardi belum sepenuhnya menjelaskan, tetapi naluri seorang ibu lebih kuat. Terlebih Lilis mulai sedikit berubah secara perlahan. Harapan Kardi untuk selamanya seperti itu tanpa lagi melihat keangkuhan dari dalam hati Lilis. "Apapun yang terjadi dengan Mola, aku berharap ibu benar-benar mau memaafkan semua kesalahannya, termasuk berbuat baik kepada Ramdan secara lembut." Kardi sedikit memberi wejangan. Selesai sholat Jumat, Ustadz Zaki segera siap-siap memanaskan mobilnya. Mola duduk di belakang bersama kedua santri sang Ustadz. Rombongan lainnya mengikuti di belakang dengan menggunakan mobil kijang, jaga-jaga jika sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi. Menjelang tengah malam, akhirnya mereka sampai. Ustadz Zaki berjalan lebih dulu dan diikuti oleh Mola dan kedua santriwati. Rombongan baru mengikuti setelah jarak sedikit berjauhan. Burung gagak seolah menyambut kedatangan mereka ke Gunung Kawi, hingga sampai di rumah yang berbentuk joglo. Tanpa sepengetahuan Ramdan, Mola menyusul ke Gunung Kawi untuk meruqyah dirinya atas melakukan ritual pesugihan. Rombongan berhenti di depan gapura sesuai perintah dari sang ustadz. Mola merangsek menghampiri rumah joglo tersebut. Ditempelkan telinganya pada dinding anyaman bambu untuk mendengar pembicaraan apa yang sedang berlangsung di dalam sana. "Saya harus bagaimana, Mbah?" terdengar rengekan Ramdan dari dalam begitu jelas. "Ini sudah menjadi resiko jika akhirnya ritual pesugihan ini diketahui oleh keluargamu. Mbah tidak bisa membantu lebih jauh," jawabnya pasrah. Mola yang mendengar hal tersebut tidak kuasa menahan rasa jengkelnya kepada Ramdan. Sebisa mungkin kedua santriwati menahan tubuh Mola, mencegah agar tidak melakukan hal nekat atas perbuatan suaminya itu. Istri mana yang tidak geram atas kesyirikan yang dilakukan oleh pasangannya sendiri? Bahkan ia percaya sepenuhnya tanpa membantah dengan apa yang selama ini Ramdan perintahkan kepada istrinya. Kini kepercayaan itu dimusnahkan begitu saja. Anda berkata jujur sejak awal, mungkin Mola akan memaklumi nasi sudah menjadi bubur. Siap tidak siap, Mola harus menerima Ramdan dengan lapang. Yang terlintas dalam benaknya hanya satu, cara itu menyadarkan suaminya ke jalan yang lurus dari lembah hitam. Bukan hanya merugikan dirinya, tetapi juga keluarga dan juga masyarakat sekitar.
terdengar pintu dibuka dari dalam. Mereka berempat segera bersembunyi di balik tanaman hias. Santri yang berada di dekat Gapura buru-buru menutup wajahnya menggunakan masker. Mereka telah siap ancang-ancang untuk menahan tubuh Ramdan. Ramdan dengan pikiran kacau, beliau berjalan gontai. Ia tidak menyadari jika bahunya ada yang menepuk. Menit berikutnya para santri berhasil menangkap Ramdan, membuatnya kewalahan melawan 6 orang santri. Lalu sang ustadz segera membacakan doa ruqyah. Setelah 2 hari berlalu, Ramdan mengurung diri di kamar. Ia enggan menampakkan batang hidungnya. Bahkan ia menolak dilakukan ruqyah kedua oleh Ustadz Zaki, meskipun Mola membujuknya dengan lemah lembut. Mola tidak henti-hentinya meminta maaf kepada Ramdan. Lilis pun berulang kali membujuk menantunya di depan pintu kamar. Ini semua salah ibu. Ibu terlalu egois pada kalian. Mata hati ibu yang telah mati akibat berambisi dengan harta kekayaan kalian itu, ucap Lilis sembari menangis terseduh-seduh. Mola merengkuh tubuh ibunya ke dalam pelukan, dielus-elus pundak sang ibu penuh kasih sayang. Detik berikutnya Mola memaksa Ustadz Zaki, juga ayahnya, untuk mendobrak pintu kamar Ramdan. Kardi mengangguk setuju. Malah Lilis semangat ingin membantu dengan tubuh tambunnya, secara dia pernah menjadi juara taekwondo tingkat kabupaten. Buka pintunya, jika tidak dibuka biar ibu robohkan pintu kamarmu, ancam Lilis memberi aba-aba. Menit berikutnya Lilis menendang pintu sebanyak 3 kali. Baru Ramdan mau membuka pintu dari dalam dengan penampilan berantakan. Ustadz Zaki memicingkan sebelah matanya ke arah 4 santri untuk menahan tubuh Ramdan sesuai perintahnya. Ramdan mencoba berontak melepaskan diri dari genggaman erat para santri. Untungnya sang ustadz lebih dulu menahan kepala Ramdan sambil melafalkan doa ruqyah. Mola yang melihat Ramdan seperti kesakitan merasa iba. Hingga 1 jam berlalu, Ramdan baru bisa dilemahkan oleh Ustadz Zaki dengan dicipratkannya air rendaman dari bidara ke wajah Ramdan. Ustadz Zaki meminta semuanya untuk keluar, kecuali dirinya dan juga Ramdan, yang boleh tinggal di sana hingga ruqyah rumah selesai. Angin berhembus kencang disertai hujan deras. Seketika gelap menyelimuti kampung Cimanuk. Keempat santri dikerahkan untuk membantu meruqyah di luar rumah, sedangkan Ustadz Zaki masuk ke lorong waktu untuk memutus perjanjian pesugihan, membuat Raja Jin sangatlah marah, menumpahkan amarahnya. Saat Ustadz Zaki membuka mata, segala kemewahan yang tertempel di rumah kediaman Ramdan seketika lenyap, berubah menjadi rumah kumuh sebelum tersentuh oleh renovasi. Ramdan terbangun, menyadari semua harta hasil pesugihannya telah lenyap dalam hitungan hari. Lilis dari kejauhan setengah berlari menghampiri menantunya yang dirundung kesedihan. Ikhlaskan semuanya, nak. Ibu rela memberi modal untuk usaha kalian dengan cara halal. Berapapun yang kamu mau akan ibu kabulkan, ucap Lilis semberingah. Refleks Ramdan memeluk ibu mertuanya dengan semberingah. Ia seolah lupa akan luka yang ditorehkan Lilis di masa lalu. Kedua anaknya ikut berhambur memeluk Ramdan, diikuti Mola beserta Kardi yang tidak kalah senang. Setelah itu Kardi dan juga Ramdan bergantian memeluk Ustadz Zaki sambil mengucap terima kasih penuh syukur. Sukiman dan juga Astri ikut menyaksikan dari kejauhan karena diberitahu oleh Mang Jajang. Mereka segera kembali ke kampung halaman, berniat akan kembali bulan berikutnya untuk memberi hadiah kepada Ramdan. Ibu yakin akan memberi modal usaha untuk kami? Tanya Mola memastikan. Lilis hanya mengangguk sembari tersenyum simpul. Binar bahagia dari wajahnya begitu kentara. Wajah Karti tidak kalah bahagia, tidak henti-hentinya mengucapkan syukur dalam hatinya. Malam itu mereka mengosongkan rumah yang sempat ditempati oleh Mola bersama keluarga kecilnya.
Hanya beberapa baju dan juga barang penting yang bisa dibawa. Ramdan pun menyadari harta hasil kesyirikan tidak akan bertahan lama bisa dimiliki. Aku mau buka usaha warteg, ucap Mola meminta pendapat. Ayah setuju karena masakanmu itu sangat enak, timbal Kardi. Ibu juga setuju, imbu Lilis. Ramdan masih bergeming, belum memberi persetujuan. Mola bertanya, kok abang diam aja sih? Setidaknya kasih saran bang. Terserah, aku ikut saja, jawabnya singkat. Kalau begitu, ibu sama ayah mau pergi ke pasar sekarang, buat persiapan besok jualan, tukas Lilis sembari menarik tangan Kardi. Tanpa menunggu persetujuan dari Mola, keduanya segera berlalu menuju pasar. Mola hanya pasrah tanpa mampu mencegah. Itulah kesempatan Mola jika sang ibu berubah menjadi lembut. Saat Lili sedang memilah-milah daging sapi, seseorang menepuk pundaknya. Apa kabar besan? Wah, makin cantik aja, goda Asti. Bu Asti, ucap Lilis terbata. Sudah 7 tahun kita tidak bertemu, tukas Asti. Lilis kemudian mengangguk merasa gugup. Perlahan menarik nafas dalam-dalam, lalu kemudian diembuskan secara pelan. Jika teringat kemarahan di masa lalu, dirinya merasa malu oleh Asti. Belum sempat Lilis berbicara untuk sekedar basa-basi. Sayangnya Asti keburu pergi. Lilis segera membayar semua belanjaan, bergegas meninggalkan pasar. Alhamdulillah jualan kita hari ini lancar, Lilis mengucap syukur. Ibu, ayah, teriak Ramdan. Ramdan kemudian mengambur memeluk Asti juga Sukiman, yang tidak disangka-sangka datang menemui dirinya setelah 7 tahun berlalu. Tangis Asti seketika pecah atas kerinduan yang mendalam kepada anak sematawayangnya. Mola pun ikut memeluk Asti mertuanya. Nina yang melihat hal tersebut hanya menyaksikan dari mulut pintu. Apakah ini cucu ibu? Tanya Asti setelah mengurai pelukannya. Ini cucu ibu, Wafa dan juga Nina, tunjuk Ramdan sembari mengusap air matanya menggunakan punggung tangannya. Dipeluk dan juga diciumnya kedua anaknya tersebut oleh Asti, disusul oleh Sukiman. Mereka bersuka cita penuh kebanggaan. Lilis memberanikan diri meminta maaf atas sikapnya di masa lalu. Dengan tangan terbuka, Asti dan juga Sukiman sudah memaafkan. Bahkan mereka sudah lupa tentang hal itu. Asti mengeluarkan sebuah amplop kuning kepada Ramdan lalu diterimanya dengan sukacita. Ternyata uang untuk modal usaha sebesar 5 juta rupiah. Di kampung kelahirannya, Sukiman memiliki usaha ternak ayam tanpa diketahui oleh Ramdan. Seusai dikunjungi kedua orang tuanya, kini usaha warteg Ramdan menjadi usaha catering yang terkenal, yang benar-benar enak sekali dan juga laris manis. Hingga memiliki beberapa karyawan karena melakukan sedekah setiap hari Jumat, juga sedekah subuh menjadi sedekah harian. Ramdan menjadi sosok religius yang selalu bersyukur. Ustadz Zaki juga ikut membersamai sepak terjang hijrah yang dilakukan oleh Ramdan. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Nah, untuk kalian yang benar-benar penasaran bagaimana cerita sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya part yang sebelumnya terlebih dahulu, agar kalian mengerti dan juga paham keseluruhan alur ceritanya. Sekian dan terima kasih ya teman-teman atas perhatian kalian. Ya, video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Banyak pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita kali ini. Semoga kalian dapat mengambil hal-hal yang baiknya yang membuang jauh-jauh yang buruknya. Sekian ya teman-teman, jangan lupa like, komen, dan share, serta subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.